Epilogi. Terima kasih sudah bersedia mengklik podcast horor ini. Di episode perdana ini, aku akan membawakan kisah horor yang berjudul 3 Buntalan. Ini adalah kisah horor yang berdasarkan pengalaman nyataku. Kisah ini juga sudah ditulis di novel Syaitana yang Tak Kasat Mata. Sekarang, siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Kisah ini terjadi di sekitar tahun 2004. Saat itu, aku sedang mengandung anak kami. Suamiku adalah seorang aparat negara. Menjelang dini hari, ia baru saja pulang setelah berdinas menjaga keamanan di sebuah pertunjukan orkes dangdut di acara pernikahan. Sambil berganti pakaian seragamnya dengan pakaian tidur, ia bercerita kepadaku. Tadi ada perkelahian di depan panggung. Suasana jadi ricuh. Beberapa orang terluka, kata suamiku. Aku menatapnya cemas. Hati-hati kalau sedang bertugas, apalagi aku kan sedang hamil, pesanku. Kami menangkap seorang pelaku kerusuhan dan provokatornya. Bahaya sekali dia. Bisa melukai beberapa orang dengan sabetan pisaunya. Namun saat diserang oleh beberapa orang, ia tidak terluka sedikit pun, bahkan jatuh pun tidak. Aku mengernyitkan kening, namun tak menyela ceritanya. Setelah kami berikan tembakan peringatan dan kami ringkus, dia tidak memberi perlawanan. Aku merampas pisaunya dan lalu menggeledah pakaiannya. Aku temukan buntalan ini, kata suamiku seraya meletakkan 3 buntalan kecil kain ke atas meja kamar. Anehnya, setelah aku mengambil buntalan itu, lelaki itu langsung terkulai lemas dan pingsan. Sekarang kami menahannya di sel kantor. Mengapa benda-benda ini kamu bawa pulang? Tanyaku. Nanti agak siang aku interogasi dia lagi. Untuk sementara aku bawa dulu. Sekarang aku mau tidur sebentar. Aku membiarkan suamiku tidur. Toh masih pukul 2 dini hari. Rasa kantukku sudah hilang. Apalagi sejak usia kandunganku menua, aku mulai susah tidur dan sering ke kamar mandi. Aku duduk di tepi ranjang. Tanganku meraih ketiga buntalan yang masih tergeletak di atas meja. Kuamati dengan seksama. 2 buah buntalan itu berbahan kain bludru, berwarna merah tua dan hijau gelap. 1 buntalan lainnya berbahan kain satin berwarna hitam. Ketiga buntalan itu bisa ditutup dengan cara diserut talinya. Samar, tercium aroma minyak wangi yang biasa dijual oleh penjual bunga di pasar. Aku hafal aroma minyak itu karena sering melewati kios bunga tabur di pasar. Kuraba permukaan ketiga buntalan itu. Terasa ada beberapa benda di dalamnya dan sekeping koin. Karena rasa penasaran yang memuncak, aku pun membukanya satu persatu dan menggelar isinya di atas meja. Ada 8 buah batu yang berbeda warna dan ukuran, serta sekeping uang kuno berukuran agak besar, bertuliskan huruf Arab gundul. Sebagian batu itu berwarna cantik, mirip dengan liontin yang dijual di toko perhiasan.
Namun saat menyentuhnya, bulu kuduku langsung meremang dan tiba-tiba janin di perutku menendang-nendang dengan kerasnya. Lekas-lekas aku memasukkan semua benda itu ke kantongnya masing-masing. Tiba-tiba saja aku merasa ada sesosok bayangan berkelebat di kamar tidur kami. Sekitar pukul 10 pagi, suamiku baru bangun tidur. Aku menyiapkan makan untuknya, sementara ia mandi. Selesai makan, ia berpamitan untuk berangkat ke kantor. Aku kembali disibukkan oleh pekerjaan rumah, sembari mengasuh anak sulungku yang masih balita. Entah mengapa, hari itu ia sangat rewel tanpa sebab. Tidak mau makan dan banyak menangis. Ia selalu minta didekap dan digendong. Aku yang sedang berada dalam kondisi yang kurang fit karena kehamilanku, jadi merasa sangat kewalahan. Aku membujuknya untuk tidur saja. Ku keloni dia di kamar sampai ia tertidur lelap. Saat berbaring di tempat tidur, aku baru menyadari bahwa ketiga buntalan kain itu masih tergeletak di meja kamar. Mungkin suamiku lupa membawanya. Aku pun mengirimkan SMS kepadanya untuk memberitahunya bahwa ketiga buntalan itu masih di rumah. Namun tak ada jawaban. Mungkin ia terlalu sibuk dan tak sempat memeriksa HP-nya, pikirku saat itu. Sore harinya, suamiku sempat pulang untuk mandi dan berganti pakaian. Sudah makan, tadi diajak bareng sama komandanku, jawabnya saat kutawari makan. Ia seperti tergesa-gesa, lalu pergi lagi. Kami tak sempat membahas ketiga buntalan itu hingga berhari-hari berikutnya. Suami selalu pergi dengan alasan tugas. Ia selalu pulang menjelang subuh, tidur hingga menjelang siang, mandi, makan, dan pergi lagi. Selalu seperti itu. Namun anehnya, setiap tidur ia selalu mengigau dan berteriak-teriak seperti orang yang sedang berkelahi. Teriakannya membuat anak sulungku ketakutan dan semakin rewel. Aku pun semakin menderita karena hormon kehamilanku yang membuatku sering lemas, pusing, dan sakit-sakitan. Hingga akhirnya anak sulungku pun jatuh sakit. Takut, takut. Ia selalu merengek-rengek seperti itu, sambil menggeleng-gelengkan kepala dan memejamkan matanya dengan rapat. Aku tak mengerti apa yang ia takutkan. Ia tak pernah mau bercerita, hanya menangis dan merengek seperti itu. Suatu sore, suamiku pulang dari kantor. Tanpa mencopot pakaian seragamnya, ia berbaring di lantai yang dingin di ruang tengah sambil menonton siaran televisi. Tak berapa lama ia pun tertidur. Aku membiarkannya dan membawa anak sulungku ke dapur agar tak mengganggu tidur suamiku. Beberapa saat kemudian, aku kembali ke ruang tengah untuk membangunkan suamiku karena hari sudah hampir petang. Aku terkejut dan panik saat melihat keadaan suamiku. Ia masih terbaring di lantai, namun kedua kakinya menendang-nendang udara kosong. Kedua tangannya seperti menggapai-gapai ke atas dan sesekali seperti berusaha memegangi lehernya sendiri. Matanya melotot lebar penuh ketakutan dan kepanikan. Mulutnya terbuka.
Ia mencoba bicara, namun suara yang keluar tersendat-sendat seperti orang tercekik. Baju seragamnya basah oleh keringat yang mengucur deras. Antara takut dan panik, aku berlutut menghampirinya. Mas, Mas, bangun Mas. Kenapa kamu? Teriakku sembari menepuk pipinya berkali-kali. Aku tetap berusaha membangunkannya, kendati wajah dan kepalaku sakit karena terkena kibasan dan tamparan tangannya. Syukurlah, tak lama kemudian ia terbangun dan langsung duduk. Dengan nafas terengah-engah, ia berselonjor memegangi kedua betisnya. Bola matanya nanar mencari-cari ke segala penjuru. Kemana dia pergi? Tanyanya sambil celingukan. Nada bicaranya antara takut dan marah. Aku mengerenyitkan kening dan ikut duduk bersimpuh di hadapannya. Dia siapa? Tanyaku. Alih-alih menjawab pertanyaanku, ia malah menyuruhku ke dapur untuk mengambilkannya minum. Susah payah aku bangkit berdiri dan kembali ke dapur. Kutuang segelas besar air putih dan kugandeng anak sulungku, kuajak ke ruang tengah. Suamiku meminum segelas besar air putih itu dalam sekali tenggak hingga tandas. Aku menantinya dengan sabar sambil kembali duduk di lantai memangku anakku. Aku dicekik makhluk besar berbulu, bertanduk, dan matanya sangat besar, merah menyala, ujar suamiku beberapa saat kemudian. Aku mempererat pelukan kepada anakku tanpa berkata-kata. Setiap kali aku tertidur di rumah ini, kapanpun itu, mereka selalu menggangguku. Itu sebabnya aku tak kerasan berada di rumah ini, sambungnya. Aku menatapnya heran. Mereka siapa? Dan apa hubungannya dengan rumah ini? Kita sudah tinggal di sini berbulan-bulan dan tak pernah ada masalah. Baru sekarang saja kan kejadian ini, sergahku. Selain makhluk itu ada kakek tua renta bungkuk memakai tongkat, rambut dan jenggotnya berwarna putih menyentuh lantai. Ada juga perempuan cantik berpakaian kemben dan jarik serta membawa selendang. Tatapannya kejam dan bengis. Selain itu, ada juga sosok anak kecil bertaring dan mengerikan. Mereka semua ada di rumah ini, mengancam dan mau membunuhku. Mereka menunggu saat aku tertidur. Aku terdiam mendengar cerita suamiku. Tanpa sadar, mengusap tengkuk dan lenganku yang meremang. Apalagi saat ini hari mulai gelap dan azan maghrib mulai berkumandang. Ceritanya lanjut nanti saja. Ayo sekarang mandi dan salat dulu, ajakku seraya bangkit berdiri. Selepas isya, suamiku pergi lagi. Aku sempat mendengar ia menerima telepon dari seorang rekannya untuk persiapan penggerebekan di suatu tempat. Malam itu, aku memeluk anakku yang tidur di kamarku. Semalaman mataku susah sekali untuk dipejamkan, antara bingung dan ketakutan. Suamiku pulang saat dini hari lagi. Namun sebelum pukul 8 pagi, dia sudah berangkat untuk apel pagi. Pagi itu aku merasa tak enak badan dan berencana pergi ke tukang pijat langgananku yang bernama Mbak Dari. Aku menitipkan anakku kepada tetangga agar seandainya aku belum pulang, ia bisa pulang sekolah bersama dengan anak tetanggaku itu dan menungguku di rumah mereka. Mbak Dari adalah seorang wanita berusia sekitar 45 tahun yang masih kelihatan cantik dan muda. Aku sudah menjadi pelanggannya lebih dari 10 tahun yang lalu.
Sembari memijatku, kami pun mengobrol. "Kebetulan kamu kesini, Dek. Sebenarnya aku mau ke rumahmu," katanya sembari membalurkan minyak pijat di area perutku yang membesar. "Tumben, Mbak. Ada apa?" tanyaku sembari meringis saat tangannya sedikit menekan perutku. "Aku punya sebuah batu merah delima. Beberapa hari lalu melalui mimpi, kodamnya memintaku untuk menjemput pasangannya di rumahmu," ujar Mbak Dari. "Maksudnya gimana, Mbak? Aku nggak paham, maaf," tanyaku. Ia meninggalkanku sebentar dan kembali dengan membawa sebuah kotak beludru kecil berisi sebuah batu berbentuk oval berwarna merah tua yang bersinar. "Kamu mempunyai batu seperti ini, kan? Aku mau membelinya. Kodam merah delimaku menginginkannya sebagai pasangannya," jawab Mbak Dari. Aku hendak menyangkal karena memang merasa tak mempunyai perhiasan atau koleksi berbentuk batu apapun. Namun seketika aku teringat kepada ketiga buntalan itu. Aku ingat di antara beberapa isinya ada satu yang berwarna merah delima, mirip seperti kepunyaan Mbak Dari, namun sedikit lebih kecil. "Di rumahku ada batu seperti itu, Mbak, tapi bukan kepunyaan kami. Jadi kami pun tak berhak menjual atau memberikannya kepada siapapun." Lalu aku pun bercerita kepadanya tentang dari mana batu itu berasal. Mbak Dari mendengarkanku dengan seksama. Ia tampak khawatir. "Batu-batu itu dan mungkin benda-benda lainnya yang suamimu bawa ke rumah itu pasti ada kodam penunggunya dan ada pemilik yang selalu merawat dan memberi mereka makan. Seperti aku yang selalu memberi makan batu merah delimaku ini," katanya sembari meraih kotak beludrunya dari atas tempat tidur dan menggenggamnya erat. "Apakah para kodamnya pernah menampakkan diri dan meminta makan?" tanyanya. Aku kembali bercerita tentang mimpi-mimpi aneh yang dialami oleh suamiku dan anakku yang mulai sering rewel dan ketakutan belakangan ini. Mbak Dari terkesiap. "Sembrono sekali suamimu, berani membawa barang seperti itu ke rumah dan menelantarkannya," ujarnya geram. "Sekarang bukan hanya dia yang terkena tulahnya, tapi anakmu juga. Namun yang lebih berbahaya, bayi di dalam kandunganmu. Pantas saja aku merasa bayimu seperti terganggu akan sesuatu." Spontan aku memeluk perutku. Aku sangat ketakutan bila terjadi apa-apa pada bayi yang sedang kukandung ini. "Lalu aku harus bagaimana, Mbak?" tanyaku cemas. Dengan isyarat tangannya, Mbak Dari menyuruhku tenang dan menunggunya pergi ke dapur. Aku masih duduk termangu di tepi dipan. Kegelisahanku memuncak. Aku ingin segera pulang dan memeluk anakku. Tak berapa lama, Mbak Dari kembali dengan membawa sebuah plastik kecil berisi rempah-rempah yang ditumbuk. "Ini sawanan yang aku ramu sendiri untuk anakmu. Sesampainya di rumah, langsung balurkan pada kening kaki dan tangannya. Lakukan juga nanti sore menjelang maghrib. Jangan dibilas sampai esok pagi. Insya Allah ramuan ini akan melindunginya dari kodam-kodam itu. Aku akan menolongmu dari sini. Oh iya, minta suamimu untuk sesegera mungkin mengembalikan benda-benda itu kepada pemiliknya sebelum jatuh korban. Mereka adalah kodam-kodam yang jahat," pesan Mbak Dari penuh penekanan. Aku pun berterima kasih dan berpamitan. Sebelum kulangkahkan kaki keluar pintu,
Mbak Ndari berkata, "Oh iya, satu lagi. Sebenarnya aku tak ingin membeli merah delima itu. Aku hanya ingin tahu asal-muasal benda itu. Karena menurut pertanda yang aku terima, keluargamu sedang berada dalam keadaan bahaya." Sesampainya di rumah, segera aku balurkan sawanan itu ke kening, kaki, dan tangan anakku. Lalu aku mengirimkan pesan SMS kepada suamiku untuk memintanya agar segera pulang. Ia hanya membalas bahwa ia sedang rapat. Itu saja. Aku pun menjadi sangat marah kepadanya. Selepas Isya, anakku sudah tidur. Untuk pertama kalinya ia bisa tidur nyenyak setelah beberapa hari. Bayi di dalam kandunganku pun tampak tenang. Ia bergerak-gerak normal seperti biasa. Aku mengeloni anakku dengan nyaman hingga jatuh tertidur. Entah pada pukul berapa, aku terbangun karena merasa menggigil kedinginan. Kamarku tidak memakai AC, dan suhu udara di musim kemarau tak mungkin sedingin itu. Bahkan terkadang aku tidur hanya dengan mengenakan pakaian dalam, karena semenjak hamil tua, aku jadi semakin sering berkeringat. Aku meraih selimut untuk menyelimuti anakku yang tidur meringkuk dalam dekapanku. Dengan hati-hati agar tak membangunkannya, aku berusaha bangkit duduk dan ingin buang air kecil ke kamar mandi. Suasana kamar remang-remang. Aku hanya menyalakan lampu kecil di meja samping tempat tidur. Aku meraih HP-ku untuk melihat pukul berapa saat itu dan melihat apakah suamiku mencoba menelepon atau mengirimkan SMS. Ternyata tidak keduanya. Penunjuk waktu di HP-ku bertuliskan pukul 11:30 malam. Aku berpegangan pada tiang tempat tidur, berusaha untuk berdiri. Tiba-tiba pandanganku terpaku pada sosok yang berdiri di ambang pintu kamar yang memang sengaja aku buka. Lampu di ruang tengah memang aku matikan, sehingga aku hanya bisa melihat siluet sosok itu. Semula aku menduga itu adalah suamiku. Saat ada kilasan cahaya dari kendaraan yang melintas di jalan raya depan rumah kami, meski hanya 2 detik, aku bisa melihat sosok itu dengan sejelas-jelasnya. Sosok kakek tua bungkuk, memegang tongkat, rambut dan jenggotnya berwarna putih panjang hingga menyentuh lantai. Namun, yang membuatku nyaris menjerit ketakutan adalah wajahnya yang serupa tengkorak dan matanya yang sangat merah. Sosok itu memandangku dengan penuh amarah. Aku menekap mulutku agar tak menjerit dan membangunkan anakku. Tubuhku gemetar hebat dan lunglai, lalu merosot ke atas kasur. Air mataku mulai bercucuran, seiring keringat dingin yang mengalir deras di punggung dan betisku. Kupeluk anakku, kupejamkan mataku rapat-rapat, dan kulafalkan semua doa meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar makhluk itu tak menyentuh kami. Entah berapa lama aku berbaring seperti itu, hingga terdengar sapaan suamiku memasuki kamar. Aku segera membalikkan badan menghadapnya, dan tangisku pun pecah. Rasa lega, amarah, benci, dan ketakutan berbaur menjadi satu. Suamiku menyalakan lampu kamar dan menatapku terheran-heran karena melihatku yang bersimbah air mata. "Maafkan aku baru bisa pulang jam segini. Kamu sakit?" tanyanya sambil menghampiriku.
Ia mengira aku menangis karena kesakitan yang disebabkan oleh kehamilanku. Saat ia mendekapku, aku mencium aroma alkohol yang menyengat dari nafas dan pakaiannya. Ia tidak pulang dari bekerja. Seketika amarahku pun meledak. "Kemana saja kamu? Tega sekali tak menelpon atau sekedar membalas SMS-ku. Kamu tak peduli betapa kami dicekam ketakutan setiap hari," teriakku di sela tangis. Ia berusaha menenangkanku yang berontak dalam dekapannya. Anakku terbangun kebingungan dan mulai menangis. Suamiku melepaskanku saat tanganku menggapai anakku. Aku menangis sesenggukan seraya memeluk anakku. Suamiku tak berkata sepatah pun. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur di sebelahku sambil mengusap-usap rambut dan lenganku yang berguncang. "Kembalikan benda-benda keparat itu kepada pemiliknya. Aku tak sudi kamu memilikinya. Itu bukan hakmu. Kamu membahayakan kami semua," ceracalku tanpa kendali. "Orangnya sudah keluar dari tahanan, Dek. Aku tak bisa menemukannya," jawab suamiku lirih. "Terserah bagaimana caramu menemukannya atau mau kamu bawa kemana benda-benda itu. Aku tak peduli. Asal jangan kau taruh di rumah ini lagi," kataku murka. "Iya, nanti aku bawa pergi," jawab suamiku pelan. "Lupakan rencanamu untuk memiliki atau menjual benda-benda terkutuk itu. Jangan sampai kamu memberi makan kami dengan uang hasil penjualan benda-benda itu," rutukku sepuasnya. "Diam! Cukup kamu ngatur-ngatur aku," bentaknya kasar. Aku terkesiap mendengar bentakannya. "Pergi kamu, bawa benda-benda keparat itu," ucapku dingin tanpa tangis lagi. Suamiku membuka kaosnya, lalu melemparnya serampangan. Ia membuka lemari pakaian, menyambar sebuah kaos dan celana jeans yang bersih, lalu berganti pakaian dengan tergesa-gesa. Diambilnya dompet dan HP-nya dari celana jeansnya yang kotor, lalu disambarnya ketiga buntalan itu dari atas meja. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia melangkah keluar kamar dan membanting pintu di belakangnya. Semenjak kejadian itu ia jarang pulang. Hingga saat anaknya lahir pun ia hanya menengoknya sesekali. Saat bayiku berusia 4 bulan, ia terpergok warga tinggal bersama dengan istri orang lain di sebuah tempat kos. Dan di bulan yang sama, rekan-rekannya sendiri yang menangkapnya di sebuah hotel saat berpesta narkoba dengan 2 orang warga sipil. Ia menjalani hukuman selama 9 bulan dan kehilangan pekerjaannya sebagai aparat negara yang sudah dilakoninya selama 15 tahun. Selepas keluar dari penjara, temperamennya semakin parah, sering berhalusinasi dan main tangan. Akhirnya, aku pun menggugat cerai. Apakah perilakunya yang seperti itu disebabkan karena ia masih menyimpan ketiga buntalan itu? Apakah kodam-kodamnya yang lapar telah memperbudak suamiku? Wallahu a'lam bishawab. Dikisahkan oleh Epi Silma.